Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Anda kembali bersama kami di Metro Siang, pemirsa. Delegasi negara anggota G20 dan 7 negara undangan bersama 5 organisasi internasional membahas isu prioritas lingkungan dan perubahan iklim. Pertemuan kelompok kerja lingkungan hidup dan perubahan iklim ini mengusung 3 isu prioritas. Berbagai langkah strategis mengatasi masalah lingkungan dan perubahan iklim dibahas para delegasi negara G20 dan 7 negara undangan serta organisasi internasional. Pertemuan kelompok kerja lingkungan hidup dan perubahan iklim ini mengusung 3 isu prioritas. Tiga isu prioritas tersebut antara lain promosi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan memaksimalkan manfaat tambahan dari program pemulihan pasca COVID-19. Kedua, peningkatan aksi berbasis daratan dan lautan untuk mendukung perlindungan lingkungan hidup dan tujuan pengendalian perubahan iklim. Yang ketiga adalah peningkatan mobilisasi sumber daya untuk mendukung perlindungan lingkungan hidup dan tujuan pengendalian perubahan iklim. Selain 3 isu prioritas tersebut, pemirsa, pemerintah Indonesia juga membawa rekomendasi aksi. Isu-isu prioritas dibahas intensif dalam pertemuan kelompok kerja lingkungan dan perubahan iklim G20. Kesepakatan bersama dalam rangkaian pertemuan ini akan diadopsi menjadi komunike dalam pertemuan tingkat menteri di Bali pada tanggal 31 Agustus mendatang. Pemirsa, G20 Environment Deputies Meeting and Climate Sustainability Working Group yang membahas masalah lingkungan berlangsung di Yogyakarta pada bulan Maret lalu. Pada side event Environment Deputies Meeting atau EDM diusung topik solusi berbasis alam dan pendekatan berbasis ekosistem untuk pengelolaan air, kota sirkular, dan air bersih positif untuk pembangunan berkelanjutan. Untuk mengetahui hasil pembahasan tersebut sudah bergabung bersama kami Co-Chair G20 EDM CSWG, Sigit Reliantoro. Selamat siang, Pak Sigit. Selamat siang, Mas Reno. Baik. Pak Sigit, apa sebetulnya isu lingkungan mendesak yang harus segera menjadi perhatian seluruh negara untuk saat ini dan di masa depan? Jadi kalau dilihat dari isu lingkungan yang disepakati oleh anggota G20, itu ada 7 isu. Pertama adalah mengenai keanekaragaman hayati, karena framework kerjasama yang tahun 2020 sudah selesai, maka perlu disusun framework yang baru pasca 2020. Kemudian yang kedua adalah pemulihan lingkungan karena kerusakan lahan, ekosistem unik yang sudah terjadi sangat masif sehingga perlu dilakukan percepatan untuk pemulihan lingkungan. Ada isu lagi perlindungan ekosistem laut, termasuk terumbu karang dan juga illegal fishing. Kemudian ada isu yang baru saja meningkat, yaitu mengenai sampah laut atau marine litter, di mana akan ada kesepakatan baru, termasuk legally binding yang akan berlaku dalam waktu 2 tahun dari sekarang. Yang ketiga adalah, yang keempat adalah bagaimana mendorong efisiensi penggunaan sumber daya. Kemudian ada sirkular ekonomi, dan yang selanjutnya adalah isu mengenai air, ketahanan air, dan semuanya memerlukan skema pembiayaan. Bagaimana mendorong tidak hanya pemerintah, tapi juga swasta, bank-bank internasional mendukung upaya pemulihan lingkungan ini dengan mengambil contoh skema pembiayaan yang sudah ada di perubahan iklim. Jadi itu isu-isu yang dibahas di dan merupakan isu penting. Baik, Pak Sigit, tadi dari 7 poin yang Anda sampaikan, salah satunya adalah terkait dengan air. Apa faktor yang menyebabkan air ini menjadi isu global yang harus diperhatikan oleh seluruh negara, Pak Sigit? Pertama adalah sebetulnya isu pembangunan berkelanjutan itu sebagian besar memang terkait dengan air. Seperti kita ketahui, di dunia sekarang perlu sekitar 4.600 km kubik air per tahun di tahun 2019 ini. Kemudian akan meningkat sampai 6.000 km kubik per tahun untuk kebutuhan manusia.
dan ini perlu diantisipasi. Selain itu, air juga penting untuk ketahanan pangan karena pertanian memerlukan banyak sekali air. 70% air yang diambil itu digunakan untuk pertanian dan juga berkaitan dengan energi. PLTA, pembangunan sawit dan lain sebagainya juga memerlukan air. Selain itu juga isu air ini sudah diangkat menjadi hak asasi manusia oleh Majelis Umum PBB di tahun 2010 sehingga semua orang berhak memperoleh kebutuhan yang cukup terhadap air. Ya, Pak Sigit, lalu apa peran dunia, pemerintah dan juga masyarakat dalam menjaga ketersediaan air dan akses air ini supaya bisa mudah diperoleh? Pertama adalah kalau secara global sebetulnya sungai-sungai lintas batas negara itu banyak sekali. Jadi ada 151 negara yang mempunyai sungai lintas batas negara. Kemudian ada 2,8 miliar orang yang sangat tergantung atau 42% dari populasi dunia yang tergantung kepada sungai lintas negara ini. Kemudian juga ada 62 juta kilometer persegi daerah aliran sungai yang merupakan lintas negara. Jadi itu secara global sangat perlu kerjasama dan sementara saat ini baru sepertiga dari sungai yang lintas negara itu yang sudah memiliki kerjasama yang baik. Ini tentu perlu ditingkatkan. Kalau secara nasional sebetulnya Indonesia itu punya 8.000 daerah aliran sungai atau 5.700 sungai dan 421 cekungan air tanah. Nah, problemnya adalah di daerah Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi sudah mulai ada resiko kelangkaan. Sementara di daerah Sumatera, Kalimantan, Papua, itu isunya adalah akses terhadap air bersih dan juga sanitasi yang menjadi tantangan. Baik, ketika ada beberapa wilayah tadi sudah Anda sampaikan ada krisis air, kemudian yang kedua di wilayah timur tadi terkait dengan akses. Apa yang disarankan sebagai aksi dari pemerintah Indonesia untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, Pak Sigit sebetulnya? Pertama adalah memang tukar-menukar informasi, pengetahuan, dan juga pengalaman, best practice, pengelolaan daerah aliran sungai secara terintegrasi, juga teknologi-teknologi terbaru yang bisa diambil pelajaran dari berbagai negara. Platform itu sudah ada sejak presidensi Arab Saudi dan itu memberikan manfaat untuk kita bisa tahu model governance apa yang bagus untuk suatu daerah aliran sungai. Kemudian yang kedua tentu saja kerjasama untuk teknologi, juga peningkatan kapasitas, dan tentu saja juga ada yang diusulkan adalah kerjasama untuk pengelolaan aliran sungai yang lintas negara. Seperti diketahui Indonesia itu punya 5 sungai yang lintas negara, ada di Nusa Tenggara Timur, di Papua 2, kemudian di Kalimantan Timur 1. Oke, baik. Terima kasih Co-Chair G20 EDM CSWG Bapak Sigit Reliantoro sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Salam sehat Pak Sigit.